no gold is not enough. Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Jadi di video ini saya akan menjelaskan bagaimana menginstal sistem operasi pada suatu virtual machine. Jadi virtual machine yang saya pakai adalah firmware. Teman-teman bebas tuh bisa milih virtual machine yang lainnya, apakah mau VirtualBox atau teman-teman tahu yang lebih mudah lagi. Terus sistem operasi yang saya pakai adalah Linux Lite. Teman-teman bisa milih tuh, ada banyak distro. Ada distro Linux tuh banyak versinya, jadi teman-teman bebas untuk memilihnya. Jadi kenapa saya milih Linux Lite teman-teman? Jadi Linux Lite itu tidak perlu memiliki perangkat keras komputer yang berkualitas bagus, jadi kualitasnya medium low saja. Terus fungsi dari Linux Lite ini yaitu out of the box. Out of the box yang berarti teman-teman tidak perlu menginstal tambahan perangkat lunak untuk mendukung kinerja sistem operasi. Jadi sistem operasi ini sudah menginstalnya di dalam filenya. Terus kenapa saya memilih Linux Lite? Jadi ini sangat berguna bagi pemula, teman-teman pemula, karena mudah untuk dipelajari dan juga tersusun dengan rapi filenya. Jadi teman-teman bisa mencari file yang teman-teman butuhkan gitu. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke video penginstalan. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap penginstalan sistem operasi dalam virtual machine. Jadi pertama-tama teman-teman harus menyediakan firmware atau VirtualBox atau virtual mesinnya, virtualisasi mesinnya. Terus teman-teman bisa menginstal ISO-nya dari website juga bisa, ataupun CD juga bisa teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau cari firmware bisa ke website firmware. Nah di sini saya pakai firmware yang Workstation Pro teman-teman. Karena kita di Windows ya teman-teman ya gunainnya, jadi kita pakainya yang Windows. Kalau kita gunainnya di Windows berarti pakainya yang Windows. Nah selanjutnya, jikalau teman-teman bingung nih di mana download ISO sistem operasinya, jadi sistem operasinya bisa di-download di DistroWatch. Di sana banyak pilihan ya teman-teman. Ada berbagai banyak macam dan juga versinya teman-teman. Ini ada MX Linux, Manjaro, Mint, Ubuntu dan lain-lain. Oke, sekarang kita langsung masuk ke firmware-nya teman-teman. Jadi sebelum masuk ke firmware nanti teman-teman disuruh milih di antara teman-teman punya license key atau free trial. Nah, karena saya menggunakan yang gratisan jadi free trial teman-teman. Nah, langsung aja kita create a new virtual machine ya teman-teman ya. Di sini langsung ada dua pilihan, typical yang recommended atau custom yang advanced. Jadi yang custom itu kita bakal mengedit control type-nya sendiri, terus option advance-nya sendiri teman-teman. Lalu kalau misalnya kita pilih typical recommended, berarti kita menginstalnya secara otomatis. Lalu ada tiga pilihan di sini, install dengan disk atau install dengan image file, atau kita menginstalnya nanti sama seperti image file. Jadi yang pertama kan ada disk, nah itu menggunakan kaset teman-teman. Lalu yang kedua ada disk image file, itu bisa menggunakan file yang telah kita download dari web, bisa juga dari flash disk kita teman-teman. Jadi untuk yang ketiga ini kan ada I will install the operation system later. Berarti nanti kita terakhir bakal disuruh milih di mana filenya. Terus yang pertama kita lakukan itu kita bakal menemukan blank storage teman-teman. Jadi kita mengisinya dengan storage apa gitu. Sekarang kita langsung aja pilih yang kedua karena yang otomatis itu lebih enak ya. Jadi kita langsung saja pilih filenya, tekan next. Nah di sini ada pilihan teman-teman, itu ada Microsoft Windows, Linux, firmware X dan other. Nah di sini kan karena kita pakainya dari Linux, jadi kita pilihnya yang Linux teman-teman. Terus ada versionnya itu tergantung dari
turunannya. Jadi kan karena turunan yang saya pakai Linux like itu teman-teman dari Ubuntu, makanya saya pakai Ubuntu. Nah, di sini kan ada 64 bit dan tidak ada tulisannya. Nah, jadi kenapa saya pilih 64 bit, karena prosesor saya memadai teman-teman. Misalnya teman-teman prosesornya 32, maka teman-teman bisa milih yang Ubuntu. Oke, sekarang kita bisa memberi nama pada virtual machine kita dan juga memilih folder untuk penyimpanannya teman-teman. Jadi saya membuat namanya Linux Lite dan kita tekan next. Nah, di sini kan ada yang otomatis nih, 20 nih, itu udah otomatis teman-teman. Lalu di sini ada multiple files. Jadi nanti dari file yang kita buat ini, misalnya 100 GB, itu kita bisa split jadi kayak terbagi 2, terbagi 3, atau terbagi 5 gitu teman-teman. Jadi saya karena tidak menggunakan banyak file, jadi single file saja. Lalu tekan finish. Nah, kita tunggu nih teman-teman, nanti bakal muncul. Nah, udah muncul teman-teman. Di sini ada dua ya teman-teman, di kiri ini ada power on this virtual machine dan edit virtual machine settings. Jadi kita kalau mau ngedit dalamannya lagi teman-teman, dari virtual machine-nya kita bisa tekan ini, tapi saya tekan power on saja untuk mulai langsung. Itu terserah teman, option teman sendiri kalau mau di setting lagi ya teman-teman. Nah, ini lagi membaca. Nah, di Linux Lite ini dia ada sistem automatic boot teman-teman. Jadi dia bakal ngebut sendiri kalau misalnya kita tidak tekan apa-apa. Dilihat dari tampilannya sih menarik ya teman-teman. Nah, sudah kebaca ya teman-teman ya. Nah, sebentar lagi dia bakal mulai memunculkan Windows-nya teman-teman. Memunculkan gambarnya teman-teman. Ini sudah muncul ya teman-teman ya. Dia mengeluarkan suara teman-teman. Nah, ini masih belum 100% tampilannya muncul teman-teman. Oke. Welcome to Linux Lite. Nah, ini mengenai informasi ya teman-teman ya. Jikalau teman-teman mau baca silakan nantinya ya teman-teman. Nah, kita close saja. Nah, selanjutnya kita buka ini teman-teman. Install Linux Lite. Dia bakal loading teman-teman. Oke, nah di sini kita disuruh pilih bahasa teman-teman. Jadi bahasa yang saya gunakan ya bahasa Inggris karena bahasa internasional teman-teman. Bahasa Indonesia juga boleh, tapi saya memilihnya Inggris teman-teman. Nah, selanjutnya kita pilih keyboard kita teman-teman. Jadi apakah keyboard kita itu mau berbahasa Inggris biar nanti auto detect Inggris,
Silakan teman-teman. Nah, di sini ada pilihan ya, download, update, while installing Linux, dan juga install third party software for graphic like hardware dan additional media formats. Nah, ini juga dicek teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini teman-teman. This computer currently has no detected operation system. What would you like to do? Nah, bisa misalnya dia nggak detect operation systemnya, dia bisa kita pilih antara dua, something else. Misalnya kita mau buat partisi baru untuk memilih multiple partition for Linux, maksudnya membuat partisi file Linux yang banyak itu. Nah, ini kalau ini kan oke saja teman-teman. Nah, kalau misalnya erase disk and install Linux itu kita misalnya mau secara otomatis, dia bisa langsung tekan ini teman-teman, tekan install now saja, dia loading lagi. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, bagaimana penampilannya kan rapi di sini kan, rapi terus tertata dengan baik. Terus di sini kita bisa cari apa yang kita butuhkan sih di Linux Lite ini. Apa kita mau melakukan suatu project gitu di sini yang berbahaya, misalnya yang memakai aplikasi yang worm atau mengandung virus gitu, bisa di sini biar Windows kita tidak terkena dampak teman-teman. Lalu teman-teman bisa buka menu, di sini ada list-listnya. Jikalau teman butuh mendengarkan lagu dari Linux, bisa buka multimedia, bisa lihat film di sana. Control volume juga ada. Terus internet dia menyediakan ada web browser. Terus grafik dia menyediakan video editor, scanner buat dokumen, image editor, lukisan, foto manager. Terus di aksesoris di sini kita bisa lihat ada kalkulator ya teman-teman, yang biasa kita gunakan kalau menghitung matematika. Terus kita bisa mengubah font dari Linux ini. Terus dia ada pengedit editor, terus kita bisa mengambil screenshot. Di sini juga bisa menggunakan Bluetooth teman-teman, bisa mengubah background dengan display. Terus ada firewall, terus kita bisa install driver lain, keyboard, mengubah keyboard. Nah, bisa di sini teman-teman. Kita bisa mengatur waktu juga teman-teman, mengupdate software. Nah, dari sini teman-teman. Terus di My Computer kita bisa melihat data-data yang ada di komputer kita. Nah, selanjutnya habis itu kita pilih region kita teman-teman. Nah, di sini karena otomatis saya sudah terpilih di bagian WIB ya teman-teman ya. Sebenarnya WIB di sini. Cara Nah, selanjutnya kita buat penamaan dalam Windows di dalam sistem operasi ini teman-teman. Kita buat nama Linux biasa Devon Lee. Oke, berarti username kita Devon, terus passwordnya kita buat login automatic.
Verify password. Ini misalnya kita mau login otomatis juga bisa tekan ini ya teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya nggak mau tekan ini biar aman. Tekan continue. Oh ya, di sini juga ada ini ya teman-teman ya, sama kayak command prompt kalau di Windows. Tapi kalau di sini namanya terminal emulator. Ini gunanya sama seperti CMD. Kita tunggu ya teman-teman ya. Don't tell me why. I know, no, you won't save my life. Save my life. Baby, keep on, you're making the waves. You and I will never be safe. Be safe. If the walls come down, will you pick me off the ground? Oke. Nah, teman-teman, sekarang instalasi sudah finish. Waktunya kita untuk restart atau reboot. Bukan reboot Windows ya teman-teman, tapi reboot mesin virtualnya. Nah, teman-teman, mesin virtual saya sudah jadi. Lalu kita memasukkan passwordnya dan login. Dia akan loading ya teman-teman ya, masuk ke desktop. Nah, dokumennya teman-teman. Gambarnya seperti awal tadi, namun ini menginstal Linuxnya tadi ya teman-teman. Ini bisa don't show ini lagi biar dia nggak muncul lagi. Nah, jadi sepenuhnya ini sekarang jadi milik kita teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ribut lagi, teman-teman bakal disuruh isi passwordnya. Oke. Jadi selanjutnya yang untuk terminal, apakah kita bisa mendeteksi siapakah pemiliknya? Nah, di sini sudah ada namanya teman-teman ya. Kita lihat nah, di sini muncul ya teman-teman ya. Jadi hostname-nya Devon Virtual Machine. Nah, virtualisasinya memakai VMware dan OS yang saya pakai adalah Linux Lite versi 5.0. Jadi bener ya teman-teman ya. Terus coba kita buat sistem CTL 1. Berarti kita mengecek jaringan aja teman-teman. Jaringan ketika kita membuka browser. Oke. Nah, muncul ya teman-teman jaringannya ya. Jadi ada 145, ada 190 dan 635 ms teman-teman. Jadi mungkin sekian saja dari video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman ya. Terkhususnya bagi pemula yang ingin menginstal ini.
Terima kasih sudah menonton, sudah setia menonton. Sampai jumpa kembali. It's easy to set a young heart on the run, to see it crashing out the sky, falling one by one.